Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitria Salsabila Firdausiah dengan NIM 25096260009. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang nasah dan mansuh dalam Al-Qur'an. Yang pertama, latar belakang. Al-Qur'an adalah petunjuk hidup bagi umat Islam yang diturunkan secara bertahap selama lebih dari 20 tahun. Dalam proses penurunan itu, ada ayat-ayat yang datang lebih dahulu dan ada yang datang kemudian, menyesuaikan dengan kondisi sosial, budaya, dan perkembangan Islam pada saat itu. Karena itu, sebagian hukum dalam ayat-ayat Al-Quran mengalami perubahan atau penggantian sesuai kebutuhan zaman dan konteks turunnya wahyu. Fenomena inilah yang disebut nasah dan mansuh. Ilmu tentang nasah dan mansuh menjadi penting untuk dipelajari agar kita tidak salah memahami hukum-hukum dalam Al-Quran. Tanpa pemahaman yang benar, seseorang bisa salah mengambil dalil, mengamalkan ayat yang sebenarnya telah diganti hukum, atau menganggap ada pertentangan dalam Al-Quran, padahal sebenarnya tidak ada. Dengan mempelajari nasah dan mansuh, kita akan memahami bahwa semua perubahan dalam Al-Quran adalah bagian dari hikmah dan kasih sayang Allah agar hukum Islam selalu relevan, bertahap, dan mudah diterapkan oleh umat manusia. Yang kedua, pengertian nasah dan mansuh. Secara bahasa, nasah berarti menghapus, mengganti, atau memindahkan. Secara istilah, nasah adalah penghapusan atau penggantian hukum syariat yang ditetapkan sebelumnya dengan hukum baru yang datang kemudian berdasarkan wahyu Allah. Mansuh berarti hukum atau ayat yang dihapus. Yang ketiga, dalil nasah pada surah An-Nahl ayat 101. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza baddalna ayatan makana ayah wallahu a'lamu bima yunazzilu qalu innama anta muftar bal aktsaruhum la ya'lamun, yang artinya, apabila kami ganti suatu ayat di tempat ayat yang lain, padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkannya. Mereka berkata, sesungguhnya engkau Muhammad adalah pembuat kebohongan. Bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui. Ayat ini menjelaskan atau menegaskan bahwa Allah Maha mengetahui segalanya, dan kebanyakan orang tidak mengetahui hikmah di balik penggantian tersebut. Keempat, macam-macam nasah. Di dalam Al-Quran disebutkan 3 macam nasah. Yang pertama, bacaan dan hukumnya dinasah secara bersamaan atau tilawah. Ayat dan hukumnya sama-sama dihapus, tidak dibaca, dan tidak diamalkan. Yang kedua, hukumnya dinasah, namun bacaannya tidak. Ayatnya masih dibaca dalam Al-Quran, tetapi hukumnya sudah tidak berlaku. Yang ketiga, dihapus bacaannya, hukumnya tidak. Bacaan ayat dihapus, tetapi hukumnya tetap berlaku. Kelima, contoh nasakh dalam Al-Quran. Di sini saya menyebutkan 2. Yang pertama, penghapusan hukum iddah. Ayat yang menetapkan masa iddah bagi istri yang ditinggal mati suaminya adalah 1 tahun. Surah Al-Baqarah ayat 240. Kemudian diganti dengan hukum iddah selama 4 bulan 10 hari pada ayat 234. Yang kedua, perubahan arah kiblat. Awalnya menghadap ke Baitul Maqdis atau Yerusalem, kemudian diganti menjadi Ka'bah di Mekah.
Quran Surah Al-Baqarah ayat 142 sampai 150. Yang keenam, hikmah dan pentingnya mempelajari nasah dan mansuh. Yang pertama, menjaga pemahaman yang benar terhadap Al-Quran. Dengan memahami ayat yang sudah dinasah, kita tidak keliru dalam mengambil hukum. Yang kedua, menunjukkan kebijaksanaan Allah dalam menetapkan hukum. Allah tidak langsung memberlakukan semua hukum berat, tetapi melalui tahapan yang sesuai dengan kemampuan manusia. Yang ketiga, membuktikan bahwa Al-Quran hidup dan dinamis. Nasakh menunjukkan bahwa Islam menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat tanpa mengubah nilai dan dasarnya. Yang keempat, menghindari kesalahpahaman dan kontradiksi dalam tafsir. Orang yang tidak memahami nasakh bisa mengira ada pertentangan antara ayat, padahal itu adalah tahapan hukum. Yang kelima, membantu para mufasir, fuqaha, dan peneliti Islam. Ilmu ini penting dalam penafsiran, istinbat hukum, dan memahami sejarah turunnya wahyu. Yang ketujuh, kesimpulan. Ilmu nasah dan mansuh adalah bagian penting dari ulumul Quran yang membantu kita memahami perkembangan hukum-hukum syariat dalam Al-Quran. Perubahan hukum bukan berarti kontradiksi, tetapi menunjukkan proses pendidikan dan rahmat Allah dalam membimbing umat manusia secara bertahap menuju kesempurnaan. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.